Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah speaker S8 produk dari Case Only. Jadi kesempatan ini kita akan memperbaiki sebuah speaker yang mana kerusakan speaker ini kita sudah cas tapi baterainya tidak mengisi. Jadi kita akan buka speaker ini dari kotaknya. Jadi buat kawan-kawan simak dan saksikan terus video ini dan ikuti channel ini supaya kawan-kawan semakin mendapat manfaat. Dan di sini sudah kita buka, di sini kita hidupkan dan baterainya atau speakernya tidak menyala. Nah, dan kita akan hubungkan ke USB chargernya. Dan di sini lampunya menyala apabila pada saat di charger, tapi keadaan low. Jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini atau sesudah, boleh dukung channel ini, tekan tombol subscribe, tekan lonceng supaya kawan-kawan mendapatkan notifikasi saat ada video yang terbaru. Dan di sini akan kita buka bagian dari depan ini atau filter dari speakernya ini. Kita congkel menggunakan obeng yang sudah kita runcingi. Dan nah, ini sudah lepas. Dan di sini ada baut atau ada beberapa baut di sini, ada 6 kalau nggak salah. Jadi kita buka bautnya. Dan tadi kita sudah ngecas speaker ini sebelumnya selama hampir 1-2 jam, tapi tidak ada menandakan bahwa baterainya sudah terisi dan selalu dalam keadaan lowbat. Jadi kita sudah buka bautnya dan kita tarik seperti ini kawan-kawan. Nah, dan kita akan lepas bagian dari double tip bagian bawahnya ini. Nah, inilah bagian dalam dari speakernya ini. Jadi inilah baterainya tadi. Jadi kita akan mengecek bagian dari baterainya ini, yang mana baterainya tidak bisa terisi. Jadi inilah papan PCB-nya. Nah, jadi selanjutnya kita akan cek tegangan pada baterai ini, apakah ada penambahan atau tidak. Jadi kita akan cek pada terminal dari baterainya nih. Dan di sini kita menggunakan multitester skala DC kali 10. Dan di sini tidak ada tanda bahwa ada tegangan pada baterainya nih. Jadi kita akan membuka plastik pembungkus dari baterainya ini supaya kita cek bagian dari pengisian baterainya ini. Dan di sini kita akan colokkan USB mikronya, kita tes apakah ada tegangan menuju terminal baterai tadi supaya kita pastikan apa kerusakan di. Nah, di sini tegangannya stabil atau keluar dan tidak ada bermasalah, berarti kerusakan pada baterai ini. Dan kita akan pastikan dan kita akan buka menggunakan cutter seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kita akan buka supaya nampak isi dari speakernya ini, apa baterainya ini. Nah, di sini sudah kita buka. Jadi kita akan mengakali atau memindahkan kabel yang nempel di baterainya ini karena bagian chipset pengisiannya tidak berfungsi. Dan di sini tegangan pada baterainya ada sekitar tidak sampai 1 volt.
Nah, jadi buat kawan-kawan, secara fisik baterainya ini tidak ada rusak dan tidak ada menandakan bahwa sudah gembung atau bocor. Jadi sehingga kita akan merubah posisi solderan kabel yang di baterainya ini, dan kita akan cek menggunakan tes baterai yang sudah kita modif dari mesin power bank. Jadi sehingga apabila kita sering mengecek menggunakan alat ini, apabila kita cek, dan inilah power banknya seperti ini dia, dan mesinnya ini sama. Jadi kita modif di sini supaya untuk mengecas baterai atau kita tes baterai apakah dalam keadaan bagus atau tidak. Jadi apabila dalam keadaan rusak, nanti tampilan dari layar digitalnya ini akan bergerak tidak beraturan. Nah, kalau seperti ini keadaan bagus dan dia perlahan-lahan naik tegangannya. Jadi kita cek secara dengan alat ini, baterainya ini dalam keadaan bagus dan tidak rusak, sehingga kita akan nanti merubah posisi kabel jamperan dari baterainya tadi. Nah, setelah beberapa saat kita cas menggunakan alat ini, kita akan cek ada penambahan tegangan pada baterainya, dan inilah tanda pengecasan baterai yang keadaan bagus atau normal. Nah, jadi kita akan ukur bahwa apakah ada penambahan pada tegangan baterainya ini. Nah, di sini secara langsung kita ukur langsung ada perubahan atau penambahan tegangan pada baterainya. Jadi kerusakan dari baterai ini adalah chipset yang ada di sini, kawan-kawan. Ada di sini sedikit papan PCB, dan inilah yang membuat baterai ini tidak bisa mengisi. Jadi kita tadi langsungkan pengisiannya ke kutub positif negatif baterainya ini, dan kita akan memindahkan kabel dari kutub baterainya ini, dan kita akan pindahkan langsungkan ke kutub negatif dan kutub positif baterainya ini. Dan sebelumnya dia masih melalui chipset atau komponen yang ada nempel di bagian baterai ini. Nah, dan kita pindahkan langsung ke kutub negatifnya, kawan-kawan, dan tidak melalui komponen yang ada di baterainya ini. Nah, kita solder kembali. Jadi kita langsungkan ya, kawan-kawan, saksikan terus caranya ini. Tadi dia melalui PCB yang atau komponen yang ada nempel di bagian baterainya ini. Jadi kita akan tidak pakai lagi, dan kita langsungkan kutub positif dan negatifnya langsung. Nah, jadi kita akan hubungkan kabelnya ini. Nah, kabel USB mikronya ini, dan kita akan cek tegangannya. Nah, di sini tegangannya keluar dan sekitar 4,5 volt, dan bahwa menandakan kerusakan hanya di bagian PCB yang kecil ini, kawan-kawan. Jadi rangkaian dari yang baterai yang tadi memang itu langka atau jarang. Jadi kita ambil jalan keluar, kita langsungkan ke kutub positif dan negatif baterainya tadi. Nah, jadi sini kita cek pengisian baterainya, dioda yang dari dekat USB mikronya ini. Apabila baterainya sudah mengecas, ini pasti akan panas. Kita sentuh di bagian dioda ini akan panas. Itu menandakan baterai sudah dalam pengisian. Jadi buat kawan-kawan, itulah trik tadi bahwa baterai sudah dalam pengisian dan dalam kondisi masih bagus.
Nah, jadi sesudah kita cas beberapa saat, dan kita akan cek kembali tegangannya apakah ada perubahan atau penambahan tegangannya. Nah, di sini sudah tambah lagi kawan-kawan tegangannya, bahwa kerusakan hanya pada bagian sini saja yang ada di dekat kabel positif negatifnya ini, yang ada PCB-nya nih. Nah, jadi kita akan bungkus atau kita kasih isolasi pada baterainya ini supaya tidak tertarik atau tidak tersenggol dengan bagian yang lain. Jadi buat kawan-kawan, terima kasih yang sudah mampir di channel Betulin Speaker ini, dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga semakin sehat selalu, semakin banyak rezekinya. Nah, di sini kita sudah pasang sebagian isolasi supaya lebih rapi dan tidak melintang tertarik ke sana ke sini kabelnya. Nah, jadi kita akan pasang kembali baterainya ini. Nah, sini akan kita tutup ya kawan-kawan, dan sudah dalam posisi seperti semula kembali kita bikin. Nah, di sini sudah tertutup. Nah, jadi sudah tertutup ya kawan-kawan, dan kita akan pasang baut dari speaker ini tadi. Jadi itulah tadi kerusakan dari penghubung antara baterai dengan bagian sistem pengecasannya tadi rusak, yang di bagian papan PCB yang di baterainya tadi. Jadi kita langsungkan menghubungkan kabel baterainya ke positif dan negatifnya tanpa menggunakan papan PCB yang di baterai tadi. Nah, sini kita sambil cas supaya baterainya dalam pengisian. Nah, jadi kita akan hidupkan speaker ini kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan, inilah tadi speakernya sudah menyala dan sudah bagus, tidak lowbat lagi. Jadi buat kawan-kawan, apabila video ini bermanfaat dan sudah membantu kawan-kawan, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya supaya kawan-kawan mendapatkan notifikasi. Dan sini kita hubungkan casnya lagi karena tadi masih sebentar di cas, dan kita hidupkan di sini. Dan kita tes menggunakan USB atau flash disk. Karena tersenggol, jadi kita cabut bagian dari kabel casnya. Nah, di sini kita tes menggunakan memory card. Play by TS card.
Bluetooth Jadi mode. sudah berfungsi bagus seperti semula ya kawan-kawan. Jadi itulah tadi permasalahan dari speaker No ini, karena battery. baterainya Please yang charge. sistem pengecasannya tidak bekerja. Jadi sampai di sini dulu kawan-kawan. Cukup sekian dan terima kasih.